Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara, firman Tuhan dari Wahyu 22:11 ini, kalau kita mau melihat latar belakangnya sangat menarik sekali. Karena kita tahu bahwa kitab Wahyu itu bukan kitab sembarangan, dan tidak sembarang orang bisa memahami dan bisa menafsir. Karena satu-satu Alkitab di dalam 62 kitab yang ada, cuma kitab Wahyu yang berbicara tentang kehidupan di masa yang akan datang. Ada kecenderungan orang yang terus hidup di dalam dosa, dia hidup di dalam dosa. Tetapi ada sebagian orang yang taat dan setia untuk melakukan kebenaran. Dia setia dan taat melakukan kebenaran. Itu tidak dapat dipungkiri. Masalahnya sekarang, saudara, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita, atau yang disebut dengan free will. Kita bukan robot, kita bukan wayang, kita bukan mesin, tetapi Tuhan memberikan kehendak bebas. Dikatakan di sini, kalau engkau masih mau terus berbuat dosa, berbuatlah, ya, sesukamu. Tetapi ingat, ada penghakiman, ada pengadilan terakhir. Tetapi Tuhan juga memperlihatkan kepada kita bahwa tidak semua orang kecenderungannya untuk melakukan dosa, tetapi ada orang yang tetap melakukan kebenaran. Mari saudara, saya ingin melihat lebih jauh. Kata kudus artinya di sini yaitu dipisahkan. Menarik sekali, kata kudus artinya saudara dipisahkan, dipisahkan dari kegelapan. Sehingga ketika saudara ada di dunia ini, orang melihat perbedaan yang nyata di dalam kehidupan kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipisahkan Tuhan, sehingga itu nampak jelas ketika kita ada bersama-sama di dalam kehidupan ini. Kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kita berbeda karena kita benar-benar orang yang dipisahkan, dikuduskan. Salah satu tanda yang jelas sekali bahwa kita sekarang ini ada di penghujung akhir, saudara, yaitu di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya kamu disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Tuhan tidak pernah mengatakan tanggal dan waktunya, tetapi Tuhan, Dia mengatakan inilah tanda-tandanya. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang menubuatkan sesuatu tanggal dan waktu, saudara harus cepat-cepat lari, karena dijamin dia salah. Kenapa salah? Karena tidak ada yang tahu. Bapak pun tidak, anak pun tidak. Dia datang seperti pencuri. Tetapi kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Waktu Tuhan Yesus menjelaskan pasal 24, dia ditanya oleh murid-muridnya, "Guru, bila mana itu akan terjadi?" Maksudnya kesudahan zaman itu akan terjadi. Yesus cuma berkata, "Waspadalah. Waspadalah." Waspada kenapa? Karena banyak orang yang berbicara, bernubuat tidak benar. Kalimat itu, kata itu berlaku untuk kita saat ini. Itu hebatnya kalau kita belajar bahasa Yunani. Jadi kita tahu, waktu Tuhan Yesus berbicara, waspadalah, itu bukan hanya ditujukan kepada murid-murid yang 12 itu, tapi kepada kita umat Kristen yang hidup pada masa kini. Karena dalam bentuk present imperatif, bentuk perintah, dan itu berlaku terus-menerus. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, waspadalah. Tanda-tandanya jelas di sini. Kalau saudara membaca mulai dari ayat yang ke-5 ya sampai dengan ayat yang ke-13, itu ada 9 tanda, saudara. Dan sebagian besar tanda yang dijelaskan di dalam 9 tanda itu saat ini
sedang kita alami, saudara. Misalnya gempa bumi. Lalu dikatakan di sini akan ada banyak orang yang murtad. Ada orang yang murtad. Artinya dia tidak setia dan meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ketika dia ditawarkan 3T, tahta, harta, dan wanita. Yang pria juga begitu. Begitu mudah sekarang orang meninggalkan Tuhan Yesus karena sesuatu yang tidak sangat prinsip sekali. Banyak muncul sekarang ini seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8, yaitu kasih. Kebanyakan orang semakin dingin. Begitu banyak fenomena-fenomena orang kawin cerai. Sepertinya rumah tangga itu kayak mainan saja, saudara. Jadi kalau kita mau jujur dan kita mau sungguh-sungguh memahami apa yang tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-5 dan 13, dari tanda yang pertama sampai tanda yang 8, itu semuanya sudah terjadi, saudara. Itu semua sudah terjadi. Cuma satu tanda yang masih orang bertanya-tanya, yaitu yang ke-9, munculnya antikris. Sampai saat ini banyak tafsiran-tafsiran ya yang mengatakan oh ini antikris. Padahal kita belum jelas, saudara. Tetapi fenomena-fenomena itu sudah mulai mengarah kepada persiapan munculnya antikris. Tetapi masa anugerah itu akan berakhir. Kita tidak tahu kapan. Tugas kita yang Tuhan minta cuma 4, saudara. Karena saya mau fokus sesuai dengan tema kita. Tugas kita cuma 4. Yang pertama, saudara, Tuhan minta apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Jadi jangan ada hamba Tuhan yang sok tahu. Apalagi tantang supaya semua harta diserahkan, saudara cepat lari. Ya, dia sesat. Karena firman Tuhan jelas tentang hari dan saat tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Ini kata Alkitab. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak Wasis? 4 hal yang kita harus lakukan. Yaitu kita diminta untuk berjaga-jaga. Ya. Karena peristiwa itu berjalan seperti biasa. Saudara pergi ke kantor, saudara melakukan aktivitas, ya. Tetapi kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-38 dari Matius pasal yang ke-24, sama seperti Nuh. Waktu Nuh membangun bahtera, saya ibaratkan dia bangun di Monas. Tentu orang bilang, oh Nuh gila, bangun bahtera di Monas, bukan bangun bahtera di Tanjung Priok, bukan bangun bahtera di Ancol. Ini di Monas 10 kilo dari bibir pantai. Tapi Nuh taat, dia bangun bahtera di gunung, saudara. Orang tertawan dia semua, ya. Sehingga Nuh berkhotbah selama 120 tahun. Dia teriak-teriak, saudara kembali kepada Tuhan, saudara sungguh-sungguh Tuhan. Semua pada tertawa, semua saudara. Ya, semua pada tertawa. Yang bertobat cuma anak istrinya. Tetapi begitu hari Tuhan terjadi, Tuhan kirim hujan selama 40 hari, dan bumi ditenggelamkan. Dan semua orang yang sombong pada waktu itu tidak mau berjaga-jaga, ditenggelamkan Tuhan. Dan itu juga akan terjadi, saudara. Bukan seperti Nuh, polanya beda. Ya, saya ingat
Waktu tahun 2012, saudara, orang begitu ramai sekali sehingga pada takut. 2012 orang takut, sampai film Hollywood pun membuat film tentang ramalan suku Maya, tetapi tidak ada yang terjadi. Karena memang Tuhan tidak terduga, tidak ada yang tahu, ya. Tetapi Tuhan minta supaya kita berjaga-jaga. Jangan kita mengeraskan hati seperti orang-orang di zaman Nuh, ketika Nuh memperingatkan supaya bertobat, supaya balik, supaya sungguh-sungguh ikut Tuhan, mereka abaikan. Pada akhirnya, ya, 40 hari Tuhan kirim hujan seperti Nuh. Jadi Tuhan minta supaya kita berjaga-jaga. Dikatakan segala sesuatu berjalan secara rutin, sebagaimana kehidupan normal sehari-hari berlangsung. Tuhan Yesus bersabda, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara, bukan satu kebetulan. Di tengah-tengah cuaca yang buruk, saudara begitu antusias ada di sini. Saudara berada ikut ibadah di 3:30, itu bukan kebetulan, tapi roh Tuhan yang menggerakkan saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara dan Dia mau supaya kita berdoa dan berjaga-jaga. Amin, saudara. Itu ya yang Tuhan inginkan. Lalu yang kedua, Tuhan ingin jangan kita meninggalkan tanggung jawab moral. Tetap bekerja dan setia. Jangan seperti aliran ranting Daud, ya, yang ikut orang-orang pintar yang dipimpin oleh Pendeta Sibuya. Dibilang Tuhan Yesus akan datang tanggal 28 bulan November. Mereka pergi, tinggalkan semua ke Bandung, berdoa. Berhari-hari berdoa. Bukan Tuhan Yesus yang datang, polisi yang datang. Angkat mereka, ya, karena mengganggu lingkungan. Itu bukan orang-orang bodoh, saudara, orang-orang pintar, tetapi salah. Kita tetap bekerja dan setia, tetapi hati kita, hidup kita terus terhubung dengan Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau. Bukan kita meninggalkan segala kewajiban dan tanggung jawab kita. Yang bekerja terus bekerja, yang melayani terus melayani, tetapi kita standby, saudara. Itu yang Tuhan mau. Lalu yang ketiga, kita diminta supaya terus agar rohani kita menyala-nyala dan berkobar-kobar buat Tuhan. Ya, digambarkan di sini seperti 5 wanita yang bodoh dan bijaksana. Mereka siap menyambut kedatangan Yesus, 10 wanita itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Yang 5 ikut pergi, ikut menyambut, tapi tidak siap dengan minyak. Tetapi 5 wanita yang bijaksana siap dengan minyak dagangan. Ketika mempelai datang, dia tidak pusing mencari minyak, dan dia siap menyongsong kedatangan. Ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita sehari-hari di hadapan Tuhan, ya, agar kita benar-benar, ya, memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh seperti 5 wanita bijaksana ini. Artinya apa, saudara? Kita terus-menerus melakukan kehidupan untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karir bagus, saudara-saudara, gelar bagus, saudara, prestasi bagus, tetapi kita harus tetap, ya, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, karena saya tidak boleh lama-lama khotbah. Yang terakhir, saudara, yang keempat, kita harus mengerjakan
talenta kita, serta mengembangkannya dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14-30. Tuhan kasih yang 10, yang 5, yang 1. Tuhan kasih, tetapi hanya satu orang yang mengembangkan apa yang Tuhan berikan. Itu berbicara dalam hidup kita. Tuhan berikan banyak kepada kita talenta. Jangan kita gunakan talenta itu dengan sia-sia, tapi kita kembalikan untuk Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan kita. Karena apa? Kita menjadi hamba yang setia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, 4 hal yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Yang pertama, berjaga-jaga. Berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang Tuhan minta. Karena seperti Nuh, semua orang tidak tahu, tetapi Tuhan pada akhirnya mengirim air bah dan hanya keluarga Nuh yang selamat. Yang kedua, Tuhan minta supaya kita bekerja seperti biasa. Kita benar-benar melakukan tugas kita. Jangan abaikan tanggung jawab moral. Bukan berarti kita tidak melakukan tugas-tugas kita. Kita tetap bekerja. Ya. Yang ketiga, Tuhan minta supaya pelita itu, roh kita terus menyala-nyala. Ya, roh kita menyala-nyala, artinya doa. Doa kita, saya begitu sangat diberkati. Mari kita lihat Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Luar biasa. Saudara pegang firman Tuhan ini. Ya. Ini perintah Tuhan buat kita. Supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Kita mendoakan orang-orang kudus. Ya. Dan yang terakhir, Tuhan minta supaya kita setia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu serta saudara dikasih Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Apapun yang terjadi di waktu-waktu yang akan datang, kalau kita tetap berdoa dan berjaga-jaga, maka kita mengambil posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Kapanpun Tuhan mau ambil kita, kapanpun Tuhan mau angkat kita, kita dalam posisi yang tepat. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.